Oke, kita lanjutkan lagi penjelasan dari Pak Khodri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia terkait bagaimana kejahatan di sosial media. Lalu apalagi Pak Khodri terkait dengan kejahatan di sosial media? Oke, silakan. Mengenai menyebarkan rasa kebencian dan sara. Yes. Kalau misalnya ini tidak ada konteksnya, kan sekarang kita tahu loh ya, kita bicara konteksnya bukan teksnya. Itu kan adalah memang harus ada pilkada dan pileg dan pilpres yang akan datang. Kita nggak usah kita ini kan pasti ada hubungannya dengan itu. Anda melihat sekarang ini ada konteksnya dengan? Saya kira iya. Nah, jadi yang dibilang menyerang sara itu siapa gitu loh? Karena kan dalam kelompok yang lain misalnya belum tentu dia juga menyerang agamanya atau saranya gitu loh. Nah, jadi saya kira ini mesti betul-betul dipilih ya dan pilah, jangan sembarangan diambil diambil gejala umumnya saja gitu loh. Yang bisa memberikan persepsi dan memberikan itu hanya misalnya penguasa, dalam hal ini penyidik, ya kan? Apakah dalam saya kata contoh tadi kata brengsek itu menurut persepsinya siapa, menurut penafsiran siapa? Ya, jadi ini kan yang menjadi kompleksitas itu karena polisi ya tentu dia bagian daripada pemerintah yang sedang ini, sedangkan yang dituduh melakukan hal ini adalah dia ada oposisi. Nah, kan agak sulit walaupun misalnya misalnya polisi dia harus netral, tapi kan ada kecurigaan bahwa ini ya walaupun misalnya betul polisinya ini, tapi itu yang saya katakan menimbulkan kompleksitas gitu. Jadi yang menjadi masalah itu yang saya katakan what-nya itu apanya itu ya mengenai informasi dan rasa kebencian itu gitu. Jadi mesti betul-betul diklarifikasi, jangan menimbulkan ini. Nah, saya kembali lagi kepada rasa kebencian satu pihak saja. Ya. Nah, sekarang kembali lagi pelaku. Ya kan? Nah, siapa pelaku ini? Yang dituduh tadi ada satu kelompok yang namanya MCA itu. Nah, MCA itu apakah dia kelompok yang betul permanen ya, atau misalnya dia kelompok yang bukan yang terstruktur, bukan yang misalnya formal, ya ini sebutan gitu loh. Nah, kalau misalnya dia organisasi formal, tentu ada ketentuannya, apakah itu LSM, dia kan mengikuti undang-undang keormasan. Kalau misalnya dia berbadan hukum, tentu dia harus mengikuti ketentuan yang ini. Perkumpulan. Nah, sekarang menjadi sulit ini, yang dikatakan suatu grup dalam MCA ternyata orang-orang itu gitu loh. Nah, katanya tadi bahwa ada dibilang MCA itu ada orang lain. Gitu baik. Untuk kejelasannya kita langsung terhubung dengan Kombes Polisi Slamet Pribadi, Kabak Mitra Humas Polri. Halo, selamat malam Pak Slamet. Malam, kemana? Iya, Bapak masih dalam perjalanan ke sini, tampaknya terjebak macet. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan MCA yang beberapa hari yang lalu dirilis. Kalau sejauh ini pengungkapan dari Polri apa saja Pak terkait dengan MCA ini? Ya, pengungkapan Polri update-nya saat ini penyidik sedang melakukan digital forensik. Fakta dan bukti sementara sebelum di pengadilan itu kemarin dipaparkan oleh Direktur Cyber bahwa antara MCA dengan Sarasen itu di udara mereka saling berhubungan. Motif mereka adalah motif politik. Politik. Cara-cara mereka ada yang dengan akun-akun tanpa nama, ya, kemudian berusaha menjadi sniper bagi akun-akun lain untuk di take down, tipu mislihat, kemudian ujaran kebencian yang bernuansa sara, fitnah, ada pelatihan. Struktur mereka ada koordinator, ada pembuat hoax atau pembuat ujaran kebencian. Kemudian yang lain ada orang yang menyebarkan. Pak, di studio bergelombang maupun bersamaan. Pak Slamet, saya potong dulu. Di studio kami tadi sudah tergabung juga Pak Najamuddin Ramli, Wakil Sekjen MUI. Dari penjelasan Pak Najamuddin, saat ini di Twitter pun ada akun yang bernama Muslim Cyber Army. Apakah ini kelompok yang sama dengan yang saat ini sudah ditangkap oleh polisi? Informasi yang saya dapat dari teman-teman itu
MCA itu ada MCA yang asli, ada MCA yang pura-pura menjadi MCA atau mengaku-ngaku MCA. benar. Ya, Oke, jadi yang kita jelas, berbicara yang ditangkap itu adalah MCA palsu ya, Pak ya? saya tidak mengatakan apakah ini gadungan atau palsu karena memang di dalam akun digital mereka menggunakan MCA itu namanya. Nggak mungkin penyidik menggunakan nama lain gitu loh. Oke, apakah yang ditangkap ini juga sebagai pengelola akun Muslim Cyber Army yang ada di Twitter juga? Belum. Yang masih jelas belum gini, sampai ke sana? Ya, underbow dia itu banyak sekali, komunitasnya banyak sekali. Barangkali masih ada yang lain barangkali ya. Sedang ditelusuri nanti downline-nya maupun upline-nya. Kita tidak bisa mengatakan apakah ini gadungan atau palsu atau tidak. Pak Slamet. Oke. Pak Slamet, ada yang ingin langsung berkomunikasi dengan Pak Slamet? Ada Pak Najamuddin Ramli, Wakasegjen MUI. Silahkan Pak Najamuddin, ini adalah Kombes Pol Slamet Pribadi, Kabak Mitra Humas Polri. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Nah, jadi saya pikir yang sudah ditangkap sekarang ini tolong disidik yang benar dan dipublikasi apa saja akrobatik mereka di media virtual supaya orang tahu, sebab ini membawa nama-nama Muslim gitu. Karena ajaran Islam itu tidak pernah diperintahkan untuk melakukan kebohongan dan kebencian, Pak. Iya. Oke, Pak Slamet, saya ingin bertanya lagi kepada Anda, Pak. Kalau kita berbicara masalah penyebaran awal atau modus mereka ini apa saja sih, Pak, dari MCA yang kemarin ditangkap polisi? Iya, ya tadi tuh yang saya sebutkan ada koordinator, ada sniper. Ya. Kemudian koordinator, ada pembuat hoak atau ujaran kebencian bernuansa sara yang bersifat negatif. Kemudian ada tipu muslihat, ada pembunuh akun lain. Nah itu ada pembuatan hoak, ada penyebar, baik penyebar secara bergelombang maupun penyebar secara berbarengan itu, Mbak. Oke, sasaran mereka siapa? Sasaran mereka itu adalah apakah mereka di sosial media itu menyasar komunitas tertentu atau kelompok tertentu, segmen tertentu? Belum tergambar secara pasti. Yang jelas begini, dia berusaha untuk menggiring opini publik dengan cara membuat komunitas seperti itu. Saya tambahkan pertanyaannya, Pak. Setelah mereka mensosialisasikan kebohongan kebencian, ada nggak masyarakat yang berkelahi, Pak? Ada nggak masyarakat yang konflik, Pak Slamet? Masyarakat yang konflik di udara atau di darat, Pak? Ya, di darat maksudnya. Dampak dari perseteruan di virtual itu mengemuka di darat, Pak. Ada nggak yang konflik, Pak? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Atau mungkin penyidik belum menginformasikan ke saya soal ini, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, Pak Slamet. Ya, makasih, Pak. Oke, Pak Slamet, Anda masih bergabung bersama kami ya, Pak? Iya. Oke, baik Pak, kita nanti lanjutkan dialognya, tetap bersama kami. Di segmen selanjutnya kita masih terhubung dengan Kombes Polisi Slamet Pribadi, Kabak Mitra Humas Polri. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang Jak TV.